Hi, how are you? Fine? Great! Okay, let's learn about simple present and simple past tense, how their implementations and the indicators used on those terms. The first dalam bentuk affirmative form atau dalam bentuk kalimat afirmasi setuju. Yang kedua adalah interrogative form atau kalimat pertanyaan. Dan the last one is the negative form atau dalam bentuk kalimat negatif. Okay. Oke, the first form yang akan kita bahas di dalam pelajaran simple present yaitu adalah the affirmative form of the simple present. Itu adalah kalimat pernyataan positif dalam bentuk tensesnya simple present. Oke. First of all, we have to know when the simple present will be used, ya. The first is, look at this. Simple present says that something was true in the past, is true in the present, and it will be true in the future. Okay. Jadi present tense itu dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang kebenarannya bersifat mutlak di zaman lampau, yang sampai zaman sekarang dan akan selamanya benar atau mutlak di masa yang akan datang. Ya. Contohnya adalah the world is round. The world is round. Jadi dari zaman dulu sampai zamannya kita, sampai zamannya anak-anak kita nanti, yang namanya the world is ya always round. Dunia atau bumi itu bulat, gitu kan. Another example is that water consists of hydrogen and oxygen. Okay. Siapa yang gak bakal mengaminkan kalau water itu memang terdiri dari hydrogen and oxygen? Kamu gak percaya? Kalau nggak percaya, kamu bakalan berantem dengan peneliti-peneliti hebat di dunia ini, okay? So, itulah yang disebut dengan present tense, yang dipakai, yang itulah kapan present tense dipakai, gitu loh maksudnya. Okay, the next one is simple present is used to express habitual or everyday activity. Okay. Jadi simple present itu digunakan untuk mengekspresikan atau menceritakan tentang kegiatan yang dilakukan berulang-ulang setiap harinya, atau mengekspresikan atau menceritakan tentang kebiasaan. Biasanya your daily routines, your daily activities, itu semuanya menggunakan simple present tense. The last example is that it is to talk about schedule, to give your opinion. Okay. Bisa mengatakan tentang schedule atau memberikan opini-opini kamu, itu menggunakan simple present. Untuk kebenarannya, it's very simple for you to find the simple present. Itu biasanya ada indikator-indikatornya. Okay? The indicators here itu biasanya di dalam satu kalimat. Kalau kita nemuin satu everyday itu udah mutlak, itu pasti dia menggunakan simple present. The second one itu this. Now, ada satu lagi yang lazim yaitu today. Semua itu adalah indikator biasanya mutlak dipakai untuk tenses si simple present. Okay, understand ya kapan kita pakai simple present itu. Sekarang adalah about the subject. We break it down. Remember the verbs in the third person singular, he, she, it, always taken as. Sebelum masuk ke situ, kalau kita tuh dalam bahasa Inggris dibagi menjadi dua kelompok besar, ya kan? They, we, I, you, sama she, he, it. Jadi kalau misalkan untuk ngehafalin ya, kalau Miss Temi bilangnya gini, Dewi Ayu gitu aja deh. Ya, lebih gampang kan spellingnya, terusnya kayaknya catchy banget gitu untuk diingat. Dewi Ayu, kalau Dewi Ayu itu sebagai subjek. Kalau di simple present langsung aja tambahin verbnya infinitif, nggak ada dipakai s, nggak dipakai is, jadi verb aja. Dan the second group, let's say the subject is she, he, it. She, he, it itu menggunakan dipasangkannya dengan verb s atau ditambahkan is, ya. Jadi ngapalinnya gini.
Kalau si he it senang S gitu aja. Jadi ketemunya S. Verb ditambah S atau verb ditambah es. Antara nih kalau misalnya kita lebih nge-breakdown lagi, si he it itu ketika ketemu has sama have dia pakai yang mana? Karena dia senang S, dia pakainya has gitu. Dan ketika ketemu lagi dengan model yaitu do and does, si he it ketemunya tetap pakai does gitu. Jadi mungkin ini adalah sebuah cocok logi kalau S itu bisa ketemu sama S lagi, atau S itu dipasanginnya dengan S lagi, atau sudah dipikirkan oleh ahli bilingual. I don't know that. Okay. Jadi kalau misalkan she it, kelompoknya itu akan terus ketemunya sama si verb sama yang S gitu maksudnya. Ini contohnya ya. Water consists, ada S-nya di belakang, of hydrogen and oxygen. Ada S-nya di belakang. Kenapa pakai S? Karena the subject-nya adalah water atau is. Okay, got it? Okay, next. The interrogative form of the simple present. Yang kita tadi udah bilang ya, Dewi Ayu kalau ketemunya pakai do, kan? Kalau she it dia pakainya does. Karena si he it senang sama S, ada SS-nya. Yang ini juga ada SS-nya. Jadi ke situ tuh cocok loginya. Okay. Look at the example. Yang pertama kelompoknya Dewi Ayu. Do you go to work today? Kenapa pakai do? Of course, karena subjeknya adalah you. Ya. The second one is she. Look at this example. Does she speak English? Kenapa dia pakai does? Do you know? Yes, because the subject is she. Kata ganti perempuan tunggal. Okay, got it. Okay, come to the another form is the negative form of the simple present. Again, kita ketemu sama dua kelompok besar yaitu Dewi Ayu dan she it. Dewi Ayu tidak suka S, jadi dipasangkannya dengan don't. Si it dipasangkannya dengan doesn't atau does not. Kita jawab ya pertanyaan yang bentuknya interrogatif di atas dalam bentuk yang negatifnya adalah seperti ini. Do you go to work today? No, I don't go to work today. Does she speak English? No, she doesn't speak English. Okay, that's the form of the negative. Chill ya, gampang ya. Okay, next. I want you to practice this one. Tadi masih ingat kan? Daily routine itu menggunakan apa? Present tense. That's right. Menggunakan present tense. So, I want you to answer this question and please answer it by using the simple present. First, when do you wake up in the morning? What is the first thing you do after you wake up? What do you usually eat and drink for breakfast? What time do you eat lunch? Do you eat dinner? What do you do in the evening? When do you usually go to bed? Okay, I want you to write down your answer on the paper and then I want you to stand up in front of the mirror and you tell your story in front of it. Okay, itu adalah cara untuk kita aktif atau praktis berbahasa Inggris percaya diri itu kamu berdiri di depan cermin dan jelaskan, ekspresikan mimiknya kayak gimana, dan you have to listen and then you have to be more confident. Kita latihan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, itu PR dari Miss Temi ya. Oke. Ya, that's I hope kalian benar-benar mempraktekkan ini. For example, when do you wake up in the morning? Jawab, I wake up in the morning at 5 a.m. for example. Jawabin semua. What is the first thing you do after you wake up? Ngapain? Apa yang kamu lakukan setelah wake up? For example, ngapain ayo? I check my cell phone, langsung ya.
Jawab satu persatu. Setelah itu, setelah semua terjawab, kamu berdiri di depan cermin, kamu bilang, I wake up in the morning at 5. After that, I bla 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 bla. Terus sampai go to bed. Ya. Kamu lebih keren lagi kalau misalkan kamu menambahkan kalimat-kalimat ini, pertanyaan ini ditulis di sini. Kamu nambahin semakin banyak pertanyaan, semakin kamu banyak berlatih bahasa Inggris. Okay? Speaking is something that you have to do it continuously. Speaking itu harus diucapin terus-menerus. Speaking akan lancar jika terus dipakai. Kalau if you not get accustomed to use it, not to speak, it's impossible for you to be able to speak fluently in English. Okay, that's all for today. I hope you guys enjoyed the video and you can learn something and understand from what I have explained to you. See you in the next video. Bye!